Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 11 saham yang paling banyak diakumulasi oleh JP Morgan untuk besok ya, hari Senin tanggal 30 Desember 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Saham pertama yang paling banyak diakumulasi oleh JP Morgan adalah saham BBCA, di mana BBCA di hari Jumat lalu naik 0,5%, close di Rp9.800 per saham, dan kita lihat mulai ada tanda-tanda kenaikan lagi ya karena sudah berada di zona oversold-nya. Kita pun mengecek bahwa ada normal akumulasi guys ya, terutama dari BK, AK, GR dan juga ZP, dan mayoritas investor asing melakukan akumulasi sehingga ada net buy 37,4 miliar. So kita cek ya, ternyata investor retail juga melakukan akumulasi ya, ada XL, XC, lalu ada SQ dan juga PD. So kita akan lihat ya di hari Senin depan ya, tanggal 30 Desember ya guys ya, besok maksud saya 30 Desember di akhir tahun 2024 ini, apakah BBCA akan ada potensi kenaikan atau malah akan sideways lagi. Kalau misalkan besok turun, teman-teman bisa tunggu di 9.600-an. Selanjutnya adalah Bank Mandiri. Untuk BMRI ada kenaikan 0,87% di hari Jumat lalu, close di Rp5.800 per saham. Kita pun melihat Bank Mandiri ini sudah berada di zona oversold-nya, jadi sangat baik ya untuk teman-teman pantau di hari Senin besok. So, untuk Bank Mandiri ada akumulasi yang cukup menarik juga, terutama dari AK, YU, dan juga BK sebagai top buyer, dengan net buy 54,4 miliar. Jadi kita akan coba pantau saham-saham big banks ya, termasuk Bank Mandiri dan juga BBCA di hari Senin depan ya. Kalau misalkan sudah ada tanda-tanda kenaikan, kita akan coba masuk tapi dengan nominal ataupun porsi yang tidak terlalu besar. Tapi kalau misalkan dia ada koreksi sampai di area supportnya, misalkan Bank Mandiri turun sampai di 5.600, maka kita akan masuk dengan porsi yang lebih besar lagi. Selanjutnya adalah saham HIL ya, atau PT Medikaloka Hermina Tbk. Untuk HIL di 3 hari terakhir mulai ada kenaikan ya, sejak tanggal 23 Desember sampai kemarin hari Jumat itu masih naik 4,23%, close di Rp1.600 per saham. Dan 3 hari terakhir pun kita melihat ada volume breakout atau kenaikan dari volume transaksinya, sehingga kita cek juga ternyata asing terus melakukan akumulasi. Meskipun secara rata-rata ini cukup netral ya, tapi AK, ZP dan juga BK terus melakukan akumulasi sehingga terjadi net buy asing 25,3 miliar untuk saham HIL ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, untuk Hermina ini juga sebenarnya sudah berada di titik resisten, jadi apakah cocok untuk dibeli ya? Kalau menurut saya sih, kalau misal teman-teman menggunakan strategi trend following, bisa saja teman-teman beli di sekitar 1.600-an. Tapi itu pun tetap ada stop loss-nya, tetap ada pembatasan resikonya. Namanya juga trend following, yaitu trend following adalah salah satu strategi dalam trading di saham. Selanjutnya adalah saham brand yang juga diakumulasi oleh BK atau JP Morgan, di mana brand ini ada kenaikan 0,82% ya, setelah sebelumnya cukup sideways di sekitar 5.900 sampai 6.000-an, dan mulai bisa naik dan kembali uptrend lagi guys ya, di mana brand close di 9.200 di hari Jumat kemarin. Kita cek ternyata ada akumulasi yang juga besar, terutama dari AK, CC, YU, TPBK, ZP dan juga LG dengan net buy 55,4 miliar. So, teman-teman yang biasa trend following ya di saham-saham konglo seperti saham brand ini, ya teman-teman bisa masuk lagi ya di sekitar 8.700-an. Itu pun jika dikasih koreksi dan akan menjadi area higher low. Tapi kalau misalkan ternyata brand lanjut naik lagi, ya mau tidak mau teman-teman belinya mungkin di 9.200 dan 9.500-an ya, dengan tetap menggunakan strategi trend following. Jadi memang di tahun 2024 ini yang mengalami kenaikan signifikan itu rata-rata adalah saham-saham milik konglomerat atau orang-orang terkaya yang memang terus melakukan akumulasi ya terhadap saham perusahaannya. Kita cek ya beberapa saham konglo yang lainnya yang ternyata kemarin sempat turun adalah Avia guys ya. Ini adalah perusahaan milik Bapak Hermanto Tanoko yang kita lihat juga sempat turun cukup dalam sampai di 360-an. Dan di hari Jumat lalu naik ya 7,89%, close di Rp410 per saham, dan ada akumulasi besar terutama dari BK, AZ dan juga ZP, lalu ada YU, CC dan FS sebagai top buyer. Selanjutnya adalah saham TOWR guys ya, saham tower milik Jarum Group ini kita lihat masih downtrend ya, dan ada kenaikan tipis 2,4%, close di Rp635 per saham. Tapi karena dia sudah berada di zona oversold, jadi mungkin kita akan coba pantau dulu ya di hari Senin besok.
Untuk TAWR ada sedikit distribusi terutama dari KZ dan NI, namun BK, LG, dan BB ini terpantau akumulasi ya dengan net buy 3 miliar dari investor asingnya. Selanjutnya adalah Astra International, di mana ASI juga sudah berada di zona oversold dan di bawah 5.000. Ini sebenarnya cukup menarik ya, di Rp4.930 per saham untuk closing hari Jumat lalu. Dan kita cek juga ada sedikit akumulasi, terutama dari mayoritas investor asing, seperti YAK, YU, ZP, BK, AG, dan juga XA, dengan net buy 13,7 miliar. Tapi ya tentu saja teman-teman pun harus waspada guys ya, di laporan keuangan kuartal 4 2024 ini, yang akan rilis di awal tahun mendatang, ya siapa tahu nanti laba ASI turun, ya maka harga sahamnya berpotensi bisa lanjut turun lagi. Tapi kalau misalkan asingnya masih akumulasi dan tidak ada sentimen negatif, maka Astra International malah bisa rebound kembali ya, atau bisa kembali uptrend. Nah, ini juga harus teman-teman perhatikan. Selanjutnya adalah saham Pegas, di mana harga natural gas itu masih naik dan uptrend, sehingga harga saham Pegas juga penurunannya tidak dalam ya, hanya turun dari 1.600 ke 1.500-an. Dan di hari Jumat lalu mulai rebound lagi dari zona oversold-nya ya, naik sekitar 2,9%, close di Rp1.590 per saham. Dan kita cek ternyata juga ada akumulasi, terutama dari KZ, BK, dan juga XA. So, overall untuk Pegas, net buy asingnya di 7,75 miliar ya guys ya, di 7,7 miliar untuk akumulasi asing terhadap saham Pegas. Jadi kalau misal teman-teman mau trend following, ini sebenarnya masih bagus ya, karena Pegas ini masih berada di zona uptrendnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sebuah saham itu masih mampu untuk uptrend dan tidak breakdown ya di bawah level support atau di bawah level trend lainnya, maka saham tersebut masih layak ya untuk teman-teman buy and hold, dan trend following juga oke. Selanjutnya adalah saham Cuan guys ya. Cuan juga ternyata diakumulasi oleh BK meskipun ada koreksi 1,62% di hari Jumat kemarin. Tapi Cuan juga memang sudah naik cukup tinggi ya, dari 6.500 naik sampai di 11.100-an ya, 11.500 sorry, di 11.500-an. So, untuk saham Cuan ya ada berita bahwa Cuan ini akan mulai melakukan penambangan untuk batu bara metalurgi ya guys ya. Nanti kita coba lihat ya, tapi tadi saya lihat beritanya, tapi sekilas saja gitu ya. Untuk Cuan ya kalau misalnya ada berita-berita seperti itu biasanya itu ada kenaikan ya, tapi ya let's see lah nanti di hari Senin apakah Cuan bisa lanjut naik atau dia malah koreksi. Nah, untuk Cuan ini karena di level saat ini sudah cukup tinggi ya, jadi lebih baik wait and see, meskipun kita cek ternyata asingnya akumulasi. Ada ZPY, UCC, dan AK, lalu ada juga BK yang kembali akumulasi, dan net buy-nya itu 25 miliar. Jadi cukup besar ya sebenarnya untuk net buy di saham Cuan, tapi tetap hati-hati ya karena sudah ketinggian nih untuk cuannya. Selanjutnya adalah AALI atau Astra Agrolestari yang juga diakumulasi oleh JP Morgan. Ternyata naik 5,58% di hari Jumat kemarin ya, close di Rp6.150 per saham dan mulai naik juga dari zona oversold-nya. Kita cek ada akumulasi terutama dari BK, ZP, dan HP dengan net buy 2,3 miliaran. Jadi untuk saham-saham CPO, kalau misalkan harga CPO-nya itu bisa rebound, teman-teman mungkin ya silahkan akumulasi kembali saham CPO yang kalian yakin ya, misalkan AALI atau LSIP atau DSNG atau bahkan mungkin TAPG. Selanjutnya adalah ADMR ya guys ya. ADMR juga sudah berada di zona oversold, tapi di hari Jumat lalu masih ada koreksi ya, 1,3%, close di Rp1.135 per saham. Kita cek masih ada distribusi, terutama dari BB, AZ, dan YU, meskipun ada akumulasi dari ZPAI, LG, dan juga BK. Tapi memang ada net buy ya, 4 miliar dari investor asing. Jadi meskipun koreksi, tapi asingnya masih akumulasi sehingga ADMR juga masih cukup menarik. Dan kembali lagi, meskipun ADMR belum bisa bagi dividen ya, tapi kita cek ya kalau misal teman-teman mau cari capital gain ya di ADMR, saya rasa oke lah ya, tidak ada masalah. Karena di sisi lain ADRO, AAD kemungkinan besar masih bisa bagi dividen. So, untuk ADMR ya AALI, Cuan, Pegas, Astra International, TOWR, Avia, Brand, Hill, BMRI, dan juga BBCA yang tadi sudah kita bahas, menurut teman-teman mana nih saham yang paling menarik? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.